Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and Fikinaki and Tuba in news again from Tribune Bali with YouTube channel. I saw them a few minutes before and let's watch them together. In this video, I think this title is Why Tuba Can Learn Indonesian So Quickly and Fiki Can't Learn Turkish That Quickly. Okay, let's start. By the way, I shared Fiki's new video a little early. I didn't know that. And I agreed with your warnings. Thank you for warning my friends. I make it private and share it again in the morning. We are okay, right? We are good. We are in peace. Okay, I am sorry. It's not gonna be happen again. So let's start this video. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar. Tuba nangis nggak? Katanya Tuba nangis nggak? Enggak. No. Tuba capek. I watched this video by the way. This is Nada's video, right? Fiki's sister. I watched her video. Okay. Kata mereka capek banget. Ada yang menarik dari vlog terakhir Fikinaki yang diunggah di channel YouTube-nya pada 2 Februari 2023. Yes. Dalam vlog yang berjudul Seharian Ngomong Bahasa Indonesia sama Tuba, Yes. Fikinaki, salah satu YouTuber papan atas Indonesia ini, mengakui bahwa kemampuan berbahasa Indonesia Tuba jauh lebih baik daripada kemampuan Fiki untuk berbahasa Turki. Tuba Dursun adalah gadis jelita asal Turki, teman sangat-sangat spesial Fikinaki Very yang wajahnya special friend. Very special friend. Okay, I like that. Okay. cukup banyak menghiasi vlog-vlog Fiki di channel YouTube-nya. Sejauh ini Fikinaki dikenal sebagai YouTuber muda yang menguasai sejumlah bahasa asing dengan cukup Okay, they are preparing to going where? Maybe his brother's marriage ceremony. Maybe. baik seperti bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan tentu Oh, not marriage ceremony. They were going somewhere. I can't remember. Maybe their child, seeing their child. saja bahasa Inggris. Karena itu tak berlebihan jika ada yang menyebut Fiki sebagai salah satu YouTuber polyglot di Indonesia. Polyglot adalah seseorang yang menguasai setidaknya 3 bahasa asing di luar bahasa ibu dan bahasa utama negaranya. Bisa jadi karena hubungan sangat spesial antara Fiki dan Tuba, keduanya pun sepertinya saling belajar bahasa negeri masing-masing. Fiki belajar bahasa Turki dan Tuba belajar bahasa Indonesia. Okay. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. She's singing Indonesian song. Okay. Nah, meskipun menguasai beberapa bahasa asing, namun untuk belajar bahasa Turki, Okay, that was so lovely. I didn't see that. Let's watch them again. They are so cute. This is so cute. meskipun menguasai beberapa bahasa asing, namun untuk belajar bahasa Turki, That's Fiki lovely. akhirnya mengakui bahwa dirinya tertinggal dibandingkan dengan kecepatan Tuba dalam memahami bahasa Indonesia. Sebagai sama-sama generasi muda terpelajar, tentu tidak perlu diragukan lagi tingkat intelektualitas Fikinaki maupun Tuba. And in that video, Tuba was teaching young sister to Turkish numbers. Okay, I remember this video. Dalam mempelajari bahasa baru. Menurut Lembaga Pelatihan Bahasa dan Budaya Asing milik Kementerian Luar Negeri Amerika, yakni Foreign Service Institute atau FSI, setiap pembelajar bahasa memang unik. Cepat atau lambatnya penguasaan bahasa asing oleh seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor semata seperti tingkat intelektualitas. Faktor tingkat kesulitan dan kerumitan suatu bahasa ternyata memiliki pengaruh juga bagi para pembelajarnya untuk cepat atau lambat dalam menguasainya. Setelah melalui riset selama 75 tahun, Foreign Service Institute, Kementerian Luar Negeri Amerika berhasil menetapkan kategori atau tingkat kesulitan bahasa-bahasa di dunia. Okay. Berpatokan pada kategori yang disusun Foreign Service Institute itu, kita akan tahu mengapa Tuba lebih cepat memahami bahasa Indonesia dan mengapa pula Fikinaki tidak cepat untuk menguasai bahasa Turki. Yes, I read the comments that Indonesian language is created new and to become very easy to learn. This is why, right? Indonesia's language is must be easier to learn.
in Turkish, this is not that easy. For example, we have lots of words. We are adding lots of ads end of that words, and you can create many different words from that base words. So it must be harder. And there are lots of another rules, of course. So maybe Turkish must be a little difficult for foreigners. Sirku yang manis. Menurut kategori Foreign Service Institute, ternyata tingkat kesulitan bahasa Indonesia memang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesulitan bahasa Turki. Yes. Menurut Foreign Service Institute atau FSI, bahasa Turki masuk ke dalam kategori bahasa sulit. Tingkat kesulitan bahasa Turki itu sejajar dengan tingkat kesulitan bahasa Hindi India, bahasa Tamil, bahasa Thailand, Vietnam, dan Finlandia. Untuk menguasai bahasa Turki Okay. I can't understand these words, but Mingu. What is Mingu? I don't know. Okay. Maybe lesson. To learn Turkish, you need to have 44-hour lesson maybe. In Indonesia, 36 lesson. Maybe, I don't know. hingga tingkat lancar. Menurut Lah. FSI, seorang pembelajar butuh waktu 44 minggu Weeks. Okay, weeks. Okay. 44 weeks, 36 weeks. atau 1.100 jam pelajaran di kelas secara intensif. Oke. Sedangkan untuk menguasai bahasa Indonesia, waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Seorang pembelajar hanya butuh waktu 36 minggu penuh atau 900 jam pelajaran di kelas secara intensif untuk bisa lancar berbahasa Indonesia. Berbahagialah. Melihat data yang diungkapkan oleh Foreign Service Institute itu, maka bisa dimaklumi jika Fiki lebih sulit dalam menguasai bahasa Turki. Karena memang tingkat kesulitan bahasa Turki lebih besar dibandingkan dengan bahasa Indonesia. And he's trying to learn other languages also. Tuba is focusing to Indonesian, but Fiki is trying to learn Spanish also. So this is maybe another reason. He's not only focusing to Turkish. Seorang warga Turki yang mahir bahasa Indonesia dan juga pengajar bahasa Turki di kalangan warga negara Indonesia, yakni Rumeysa Yaman, mengakui bahwa belajar bahasa Indonesia lebih mudah. Selamat pagi, selamat malam, apa kabar? Gitu. Jadi aku juga tertarik belajar bahasa waktu itu, dan bahasa Indonesia dengarnya juga agak beda dari bahasa kita. Jadi menurut aku sangat menarik. Kalau mau buat kata jamak harus pakai 2 kali gitu. Menurut aku sangat tertarik. Salah satu contoh mudahnya bahasa Indonesia untuk mengubah kata tunggal menjadi jamak, seseorang cukup mengulangi kata tersebut. Misalnya kata anak yang merupakan kata tunggal, untuk diubah menjadi kata jamak tinggal ditambahi kata yang sama, sehingga jadilah kata anak-anak. Selain itu, dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata kerja berdasarkan kewaktuan atau tenses. Karena itu, jika seseorang ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa lalu, ia tinggal menambahi kata telah atau sudah. Sedangkan untuk menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa datang, penutur bahasa Indonesia tinggal menambahi kata akan atau bakal. Data dari situs polyglotgeek.com pun menguatkan kesimpulan tentang kecilnya tingkat kesulitan bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa di antara Bahasa di Asia Tenggara. Is this a difficulty level? Yeah. Okay. bahasa-bahasa di Asia Tenggara, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari daripada bahasa Filipina, bahasa Khmer dari Kamboja, bahasa Vietnam, dan bahasa Thai. Jadi dengan tingkat kemudahan bahasa Indonesia, wajar saja jika Tugba lebih cepat dalam memahaminya. Bahkan karena tata bahasa Minang yang juga sederhana, jangan-jangan setelah bisa berbahasa Indonesia, Tugba akan cepat juga menguasai bahasa Minang, bahasa dari pihak keluarga fikinaki. Okay, this is big family. Maybe he's his brother, right? He must be his brother. Okay, I am seeing this part first time. Okay.
Dalam suatu potongan video di Instastory keluarga Fikinaki, terlihat nenek Fiki pun mengajari Tugba mengucapkan angka dalam bahasa Minang. This grandmother, she's so cute. Grandmother, you are so cute. Okay. Makasih guys. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih, my friends. This is the end of the video, and we watch it from Tribun Bali. Another new. They are in another new in Indonesia. This is crazy. This is so lovely. Thank you, my friends, for watching it with me, and let's meet you in the next videos. Take care of yourself. Have a nice day. Maybe I can learn Indonesian in the future. I'm not sure. Maybe. Okay. Bye bye. See you.